Perkenalkan, saya Nurlan Nisa sebagai fisioterapis yang akan menangani Ibu hari ini. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu nama Ibu siapa, kalau boleh tahu? Baik, perkenalkan nama saya Nashwa. Kalau boleh tahu Ibu, umur Ibu berapa sekarang? Umur saya 42 tahun. Kalau boleh tahu juga Ibu, pekerjaan sehari-hari Ibu. Jadi pekerjaan saya itu sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Apakah Ibu mempunyai kebiasaan atau Ibu suka kegiatan apa di rumah? Saya suka jalan-jalan pagi biasanya, terus saya suka kayak berkebun-berkebun begitu. Berarti Ibu suka beraktivitas yang berkegiatan di luar ya. Baik. Apa keluhan utama yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini lututku suka sakit di bagian kanan dan terasa kaku. Sejak kapan keluhan ini Ibu rasakan? Sejak 4 bulan yang lalu, pas bulan Agustus yang 2023. Operasi yang Ibu lakukan ini, apakah Ibu masih menyimpan surat dari dokter ortopedinya? Ada, katanya dokternya itu bilang dipasangkan pas operasi itu namanya operasi ORIF, terus dipasangkan plat dan sepro. Apakah Ibu ingat bagaimana kejadian jatuhnya pada saat itu sehingga Ibu harus dioperasi? Saya jatuh pas itu, terus terkena lutut kanan saya dan patah nih tulang. Nyeri yang Ibu biasa rasakan itu seperti apa? Nyeri sekali itu pas saya gerakkan lutut kananku dan kaku juga. Apakah ada kondisi yang justru lebih kayak sakit Ibu rasakan, atau justru ada kegiatan atau kondisi yang mana Ibu lebih merasa kalau post operasinya ini lebih tidak nyeri? Datang sakitnya itu pas saya berjalan, terus pas saya tekuk lututku, tapi pas istirahat itu kayak berkurang di sakitnya. Selain karena Ibu telah melakukan operasi, apakah ada riwayat penyakit lain yang dirasakan? Tidak ada. Ada obat yang dikonsumsi dari dokter? Ada, saya konsumsi obat anti nyeri. Jadi kan tadi Ibu bilang sebelumnya kalau Ibu sebelum cedera ini melakukan mengurus rumah tangga dan juga memasak, bersih-bersih seperti itu ya Ibu. Apakah kondisi aktivitas saat ini setelah operasi itu jadi terganggu? Iya, terganggu, belum bisa seperti biasa, belum bisa jalan, jongkok atau pergi berkebun atau. Kalau dukungan dari keluarga Ibu itu seperti apa? Apakah ada dukungan? Ada. Apakah Ibu pernah sebelumnya ini ke fisioterapi? Belum. Baru pertama kali ya berarti Ibu. Apakah ada keluhan lain? Tidak ada. Nah, dari aktivitas pekerjaan dan dari stres ya. Oke. Ini video terus. Sudah minta. Belum, masih banyak. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Jadi pada pemeriksaan palpasi ini yang pertama yang saya akan periksa adalah terkait nyeri tekan yang dialami oleh pasien. Jadi kita memeriksa di sekitar pos operasi dia pasien. Nah, setelah dilakukan nyeri palpasi di sini ditemukan bahwa pada kondisi tibia pasien ini mengalami positif di area pos operasinya.
Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan udem. Jadi pemeriksaan udem di sini tuh dilakukan kita mengukur lingkar dari bagian tibia pasien di pos operasinya dan juga di sebelah sinistranya. Nah, pertama yang kita ukur adalah pada pos operasinya. Maaf Ibu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di sini ditemukan bahwa ada pembengkakan pada area sebelah dekstra atau pada area pos operasinya, karena pada bagian sinistranya ketika kita ukur itu lingkarnya itu sekitar 27, sedangkan pada area yang pos operasinya itu lingkarnya sampai dengan 37 cm. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan tightness pada pasien. Jadi pada sekitar otot gastrok dan juga pada sekitar otot hamstring pasien ini terdapat yang namanya tightness atau ketegangan di sana. Kemudian selanjutnya adalah suhu lokal. Jadi sekitar bagian pos operasi pasien ini ada sensasi suhu yang lebih hangat dibandingkan pada area yang tidak dioperasi sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah PFGD atau pemeriksaan fungsi gerak dasar. Pada kasus post operasi tibia ini dilakukan PFGD pada regio knee dan juga regio ankle. Yang pertama yang akan dilakukan adalah pemeriksaan pada regio knee-nya. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerakan fleksi aktif. Jadi pasien itu diminta untuk melakukan gerakan aktif untuk menggerakkan knee-nya ke arah ekstensi. Jadi Ibu bisa kita gerakan kaki kita ke atas seperti menekuk. Sakit? Oke. Kalau kembali Ibu apakah sakit juga? Enggak terlalu. Oke. Selanjutnya gerakan fleksi. Jadi Ibu bisa tekuk kembali kakinya. Oke. Sampai sini sudah gerakan kaki ya. Coba Ibu tekuk. Oke. Ibu luruskan kembali. Oke. Selanjutnya TMT di bagian yang sakit. Jadi kita lakukan gerakan pasif. Ini sakit Ibu. Oke. Terus seperti ini. Oke. Nah, lagi Ibu. Oke. Saya tahan di sini Bu. Ini masih bisa ditekuk atau sudah tenang? Coba Ibu tendang tangan saya. Apakah sakit? Oke. Nah, dilakukan juga pada sebelah sinistra dari pasien. Jadi kita menyuruh pasien untuk melakukan gerakan aktif terlebih dahulu. Ya, coba Ibu tekuk kakinya seperti tadi. Bisa, oke, bisa waktu. Oke. Kalau seperti ini masih mampu. Coba Ibu luruskan kakinya. Bisa, oke. Selanjutnya adalah gerakan pasif. Jadi kita membantu pasien untuk gerakan kaki kalau bisa. Oke. Seperti ini. Bisa. Nah, selanjutnya kita melakukan TIMT. Ibu coba lawan gerakan saya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kepada regio ankle. Jadi sama seperti tadi, yang pertama yaitu kita suruh pasien untuk melakukan dorsofleksi. Ibu bisa naikkan kakinya apakah ada rasa ini? Oke. Kalau ke bawah Ibu, kita enggak terlalu. Oke. Kalau kita gerakan kaki kita seperti ini. Kalau sakit? Oke. Kalau keluar seperti ini Bu. Oke. Kalau saya bantu seperti ini Bu, apakah sakit? Oke. Kalau seperti ini? Oke, seperti ini. Kalau Ibu lawan tangan saya seperti ini. Oke, sakit. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ibu tahan tangan saya semua. Oke, oke. Nah, begitu pun di kaki sebelah sinistranya kita juga lakukan. Ibu bisa seperti tadi mulai gerakannya. Oke, ke bawah Ibu, ke dalam, ke samping. Nah, untuk pasifnya kita bantu seperti ini. Apakah ada nyeri Ibu? Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk melawan kanan, coba Ibu tahan tangan saya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, oke. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pada regio ini dan ankle itu yang terbatas pada gerakan ekstensi, fleksi, dan pada regio ankle itu yang terbatas adalah gerakan dorsofleksi dan juga plantar fleksi. Namun yang terbatas itu hanya pada bagian dekstra atau bagian kaki dari bagian tibia yang telah dioperasi sendiri. Oke, selanjutnya adalah restriktif atau keterbatasan. Nah, pada restriktif ini kita menjelaskan dampak kondisi pasien itu terhadap fungsi tubuh dan aktivitas sehari-harinya. Adapun yang pertama adalah keterbatasan ROM atau range of motion. Jadi terbatas secara signifikan terutama pada sendi lutut kanan akibat nyeri, kekakuan sendi dan juga efek pasca operasi. Adapun yang kedua adalah
adalah keterbatasan ADL atau activity of daily living. Jadi aktivitas sehari-harinya seperti naik tangga, berjalan, ataupun berdiri lama itu menjadi terbatas. Yang ketiga adalah keterbatasan pekerjaan. Jadi pasien ini belum mampu kembali untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari karena resiko akan memperparah kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan rekreasi atau hobi. Jadi aktivitas hobinya itu belum bisa dilakukan. Dan ada pasien of impairment atau psychogenic prediction. Jadi pada muskulotendinogennya itu terjadi gangguan pada otot dan tendon berupa muscle weakness pada quadriceps dan juga hamstring bagian dekstra, yang mana ini akan menyebabkan penurunan stabilitas dan juga kekuatan lutut, dan tightness pada gastrok dan hamstringnya, yang mana menyebabkan keterbatasan fleksibilitas dan ROM pada pasiennya. Kemudian osteoartrogen yang mengalami gangguan pada sendi dan tulang, yang mana terjadi keterbatasan ROM dan kekakuan sendi lutut kanan yang disebabkan oleh kondisi post-oric fracture tibia yang memicu imobilisasi lama, pembentukan jaringan parut, penurunan mobilitas sendi. Kemudian ada neurogennya itu tidak ditemukan pada sistem saraf. Kemudian untuk psikogennya, pasien ini mengalami kecemasan dan takut untuk bergerak karena biasanya ini disebabkan oleh pengalaman nyeri sebelumnya, yang mana atau visual analog scale. Jadi pada observasi ini ada 3 nyeri. Yang pertama nyeri tekan, nyeri diam, dan juga nyeri gerak. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah nyeri diamnya. Jadi kita tanyakan kepada pasien, ibu, di sini ada vas dan mohon untuk ibu menggerakkan vas ini ke arah sebelah kanan bila semakin nyeri. Jadi kalau nyeri diam seperti ini, ibu merasakan nyerinya sampai. Kemudian untuk nyeri tekannya, jadi kita terlebih dahulu mengevaluasi kembali untuk supaya pasiennya ini merasakan. Nah, setelah dilakukan ini, kita akan kembali ke pasiennya untuk nyeri tekan itu sampai berapa skalanya. Oke, karena untuk nyeri geraknya ibu sendiri itu sampai mana? Oke, jadi setelah dilakukan pemeriksaan vas ini, untuk nyeri diamnya itu skornya 3, nyeri tekannya skornya 6, dan juga nyeri geraknya itu skornya 6. Nah, selanjutnya adalah tes sensorik. Nah, pada tes sensorik di sini saya mengambil 2 tes, yaitu tajam tumpul dan juga halus kasar. Nah, yang pertama itu tajam tumpul. Jadi kita pertama tanyakan kepada pasien. Jadi ibu di sini ada tajam dan juga tumpul. Ini tajam, ini tumpul. Jadi ibu bisa rasakan ini tajam atau tumpul. Oke, ini tumpul. Oke, selanjutnya adalah tes halus kasar. Jadi ibu ini halus, ini kasar, ini halus. Nah, bisa ibu rasakan ini apa? Halus. Ini halus. Oke. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa pada pasien ini masih mengalami penurunan untuk sensoriknya. Selanjutnya adalah pemeriksaan MMT. Nah, pertama yaitu pemeriksaan MMT pada quadriceps. Jadi bisa dilihat ibu. Oke. Jadi bisa kasih nafasnya. Oke, lagi. Sakit. Kalau saya tahan seperti ini, Bu. Sakit, nggak bisa. Oke. Kalau yang sebelah sinistra, kita juga coba lakukan. Oke, kita tahan. Lagi, Bu, ya. Coba tahan tangan saya. Oke. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa pada area postoperasi olive ini masih terasa nyeri yang signifikan pada pasien. Kemudian selanjutnya adalah pada hamstringnya. Jadi kita lakukan sama seperti tadi pada quadriceps. Ibu masih bisa segitu. Oke. Segitu. Oke. Kalau ini Bu, kita lawan tangan saya. Bisa. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah tibialis anterior. Nah, kita lakukan seperti ini. Ibu bisa lawan tangan saya. Sakit. Oke. Kemudian yang terakhir adalah gastro. Ibu bisa lawan tangan saya ke arah bawah. Sakit. Adapun diagnosis fisioterapi pada kasus ini adalah gangguan aktivitas fungsional berupa nyeri, keterbatasan ROM, penurunan kekuatan otot, quadriceps dan hamstring, serta gangguan pola jalan pada regioni joint dextra, et causa post-oric fracture sepertiga proximal tibia dextra setelah 4 bulan yang lalu. Nah, adapun problem yang terdapat pada kasus ini ada 3. Yang pertama, problem primer, yang mana terdapat nyeri knee dextra, ROM terbatas, kekuatan otot menurun, dan juga ada gangguan gait. Sedangkan untuk problem sekundernya yaitu adanya tightness otot dan juga stabilitasnya itu menjadi menurun. Nah, adapun untuk yang terakhir, problem kompleksnya menyebabkan ADL-nya ini menjadi terbatas dan juga toleransi aktivitas hari-harinya ini semakin menurun.
Adapun tujuannya ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, jangka panjangnya itu untuk mengurangi nyeri, mengurangi edema, meningkatkan lingkup gerak sendi, serta meningkatkan kekuatan otot sehingga pasien ini dapat berdiri dan berjalan lebih stabil nantinya. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah mencapai kondisi tanpa nyeri, mengembalikan lingkup gerak sendi secara optimal, meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki pola jalan tanpa alat bantu, serta meningkatkan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari. Nah, adapun yang problem pertama untuk mengurangi kecemasan itu kita melakukan komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik ini dilakukan setiap kali pertemuan. Di sini tuh pasien harus fokus. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik ini sendiri tentu saja untuk mengurangi kecemasan pada pasien. Ketika cemas pasien ini sudah turun, maka akan lebih mudah nantinya pasien untuk melakukan latihan-latihannya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengurangi udung pada pasien. Nah, untuk pengurangan udung pada pasien ini dilakukan dengan cara modalitas ankle pumping. Dimana ankle pumping ini dilakukan dengan frekuensi setiap kali pasien ini datang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian adapun untuk intensitasnya itu sekitar 10 kali repetisi dalam 3 set. Nah, untuk time itu bisa dilakukan selama 2 sampai 3 menit. Adapun untuk type latihannya itu dilakukan secara sirkulasi aktif. Jadi ibu bisa digerakkan kakinya sebelah ini bergantian dengan kaki sebelahnya. Jadi ketika kaki ini yang diangkat naik, ini kaki akan turun. Jadi kayak mengerem minyak dan mengerem mobil. Bisa dilakukan sekarang itu. Yang ibu rasakan pada saat melakukan ini pada bagian yang sakit itu masih terasa nyeri itu. Nah, intervensi selanjutnya adalah untuk mengurangi nyeri dan juga masalah weakness yang terjadi pada pasien. Kenapa terjadi masalah weakness? Karena terjadi penurunan kekuatan otot karena lama tidak digerakkan. Nah, adapun modalitas yang digunakan di sini itu dengan menggunakan isometric exercise dengan quad set dan juga hamstring set. Nah, adapun frekuensinya itu dilakukan setiap kali pasien ini melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk intensitasnya itu dilakukan selama kurang lebih 6 sampai 8 kali repetisi dalam 3 set dan juga dilakukan ditahan selama 8 sampai 15 detik. Adapun untuk tipe dari FITT-nya itu sendiri adalah isometric exercise. Nah, yang pertama yaitu quadricep set. Jadi di mana pasien ini diminta untuk menekan area yang sakit itu ke bawah untuk agar quadricepnya ini mengalami kontraksi. Jadi ibu bisa ditekan kakinya ke bawah sampai ini dilakukan bisa 3 set dengan repetisi 10 kali. Bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali. Nah, selanjutnya yaitu hamstring set. Hamstring set ini dilakukan dengan mengambil sebuah handuk terus meletakkan di bagian ankle pasien. Kemudian meminta pasien untuk menggerakkan ankle-nya itu ke atas. Nah, kita ini menahan di sekitar bagian sini. Kemudian kita pasien untuk membawa ke bawah kakinya dan juga pada bagian yang posisi operasi itu ditekan ke bawah ke arah handuk. Oke, coba itu silakan. Yorogen saraf. Oke. Nah, untuk mengurangi tightness yang terjadi pada otot hamstring dan juga gastroc-nya, kita melakukan stretching. Nah, yang pertama yang dilakukan FA. Selanjutnya adalah untuk FITT-nya itu yang frekuensinya itu pastinya setiap pertemuan. Kemudian untuk intensitasnya itu 14 sampai 30 detik dalam 3 sampai 5 repetisi. Kemudian ada pun waktunya itu sekitar 5 menit saja. Kemudian untuk tipenya itu tipe latihan stretching. Nah, yang pertama dilakukan adalah stretching hamstring. Jadi kita melakukan stretching hamstring secara perlahan sampai batas kemampuan dari pasien. Sampai sini sudah. Oke. Ini dilakukan ditahan 15 sampai 30 detik. Kemudian bisa langsung dia dikombinasikan dengan stretching gastroc seperti ini. Ini dilakukan juga 15 sampai 30 detik. Karena pasien mengalami gangguan stabilitas, maka yang dilakukan adalah penguatan motor stabilitas. Dan di sini frekuensinya itu kita lakukan sama setiap kali pertemuan. Kemudian intensitasnya itu 8 kali repetisi dalam 3 kali set. Waktu yang untuk dilakukan itu 2 sampai 3 menit. Dan untuk tipe latihannya itu kita menggunakan 3. Yang pertama itu bridging exercise, bridging leg stand sama muscle exercise. Nah, pertama itu dilakukan bridging pada pasien. Jadi itu bisa ditusuk kakinya ke atas. Oke, yang ini juga ibu. Oke, nah ibu bisa mengangkat kedua tangan ke atas. Tunggu dulu bisa. Nah, ibu bisa mengangkat tangannya ke atas seperti ini. Oke, ibu tahan. Nah, ini bisa dilakukan kita menahan sampai 8 detik. Jadi kita hitung sampai 8 detik. Nah, oke, turun. Nah, kemudian latihan kedua yaitu bridging single leg. Yang mana bridging single leg ini seperti tadi, tapi ini nah, ibu angkat tangan ke atas, oke, seperti ini. Nah, bisa kita dilakukan adalah tes Cramsel. Jadi tes ini posisi pasien itu side leg.
kemudian posisi kaki kedua tungkai pada pasien itu ditekuk. Oke, nah pada saat gerakan clamshell ini pinggang itu tidak bergerak, jadi yang bergerak itu cuma bagian tungkainya saja. Nah, ibu bisa diangkat kakinya seperti ini. Nah, oke. Oke, lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengurangi keterbatasan ekstensi ini, kita melakukan heel prop exercise, yang mana FITT dan heel prop exercise ini sendiri frekuensinya itu tentu saja sama-sama sebelumnya itu setiap kali pertemuan dengan pasien. Kemudian adapun untuk intensitasnya itu kita tahan posisi ini sampai 3 sampai 5 menit. Adapun untuk time-nya sendiri itu 3 sampai 5 menit juga, dan untuk tipe latihannya sendiri adalah kita melakukan positioning exercise. Jadi yang dilakukan adalah meminta pasien ini untuk menekan ke bawah area tungkainya. Nah, seperti ini. Nah, kita tahan ini dengan hitungan sama seperti stretching 15 sampai 30 detik. Oke, Ibu bisa tahan kakinya ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk mengurangi gangguan pola berjalan pada pasien dilakukan gait training. Nah, pada ini kita menggunakan walker itu di sebelah kiri pasien untuk membantu saja ketika pasien itu tidak kuat menahan, itu sebagai tumpuan sementara pasien. Nah, adapun untuk tesnya yang pertama itu dilakukan non weight bearing. Jadi tesnya itu seperti ini. Jadi kaki yang sakit itu diangkat, terus ujung dari kaki yang sakit, jempol itu di situ. Oke. Nah, adapun FITT untuk gait training ini adalah setiap kali pertemuan dan juga intensitas latihannya itu secara statis, dan adapun waktu latihannya 5 sampai 10 menit. Untuk tipe latihannya itu dia ada di functional training. Nah, adapun yang latihan kedua adalah partial weight bearing. Jadi partial weight bearing ini kita dengan cara kaki ini seperti ini, kemudian naik menjinjit ke atas. Oke, lagi bisa Ibu lakukan lagi. Oke, lagi. Oke, nah latihan terakhir adalah weight bearing full. Jadi weight bearing full abduksi fleksi ekstensi ini dilakukan dengan cara pasien berduduk di gerakan. Ya, oke. Ibu bisa lakukan. Oke, nah selanjutnya adalah untuk mengurangi gangguan propriosepsi, itu kita melakukan latihan balance training, yang mana ini dilakukan dengan foam atau wakeboard. Nah, untuk FITT-nya yang pertama itu frekuensinya itu setiap kali pertemuan tentu saja, kemudian intensitasnya itu 30 sampai 60 detik 3 set dalam 10 kali repetisi. Kemudian ada untuk waktunya sekitar 5 menit, dan tipe latihannya itu dia propriosepsi training. Nah, untuk tipe latihannya itu seperti ini. Jadi pasien ini diharapkan melumpuh pada wakeboardnya, kemudian melakukan gerakan seperti ini. Ini dilakukan untuk melatih agar kneenya itu kembali bisa ekstensi 0 derajat nantinya. Nah, selanjutnya kita akan melatih pola berjalan dari pasien. Nah, di sini saya menggunakan latihan asymmetric walking exercise. Jadi Ibu bisa kaki yang sakit itu digerakkan seperti ini, kemudian nah kita tahan pasien apabila memang pasien ini tidak kuat untuk ini kita tahan sampai 30 detik, kemudian bisa dilepas lagi Bu. Oke, dibawa turun. Oke, kemudian angkat lagi Bu. Ya. Ditahan lagi 30 detik, kemudian dibawa turun lagi. Selanjutnya adalah evaluasi. Jadi setelah dilakukan intervensi fisioterapi itu terdapat peningkatan kondisi pada pasien, yang mana nyerinya ini mengalami penurunan baik saat diam, ditekan maupun saat bergerak. Kekuatan otot ekstremitasnya juga meningkat dari sebelumnya. Ruang lingkup gerak seninya atau ROM-nya juga mengalami peningkatan, terutama pada gerakan fleksi dan ekstensi ini. Kemampuan keseimbangannya juga ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Mobilitas fungsionalnya juga menjadi lebih baik, yang ditandai dengan kecepatannya dalam berjalan itu sudah cukup signifikan. Kemudian secara keseluruhan aktivitas fungsional pasien juga semakin meningkat, di mana pasien ini menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun home programnya, pasien ini bisa diberikan latihan mandiri di rumah yang meliputi latihan heel prop, yang mana latihan ini itu untuk meningkatkan ekstensi lutut dan mengurangi kekakuan. Setelah itu diberikan juga latihan bridging untuk meningkatkan kekuatan otot dan stabilitas pelvic pasien. Dan latihan keseimbangannya berupa single leg stance, yang mana dilakukan untuk meningkatkan kontrol dan keseimbangan tubuh pasien. Pasien juga ini dianjurkan untuk melakukan latihan berjalan secara bertahap, yang mana ini mengikuti toleransi pasien untuk memperbaiki pola jalannya.